Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih. Arsalahu basyiran wa nadhiran وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala tanpa henti menganugerahkan kepada hambanya berupa nikmat yang banyak. Allah subhanahu wa ta'ala masih mengaruniakan nikmatnya kepada hamba-hambanya tanpa pilih kasih. Allah subhanahu wa ta'ala mengaruniakan nikmatnya yang sangat banyak kepada hamba-hambanya tanpa kita perlu membayar sepeser pun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara nikmat-nikmat itu Allah berikan kita berupa nikmat umur panjang. Insya Allah mudah-mudahan bisa kita pergunakan di dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya Allah karuniakan kita kenikmatan berupa nikmat sehat. Nikmat sehat zahir dan batin. Dan masih banyak lagi tentunya nikmatnya Allah yang diberikan kepada kita yang tidak kita sebutkan satu persatu. Dan karena memang tidak mungkin kita tahu jumlah nikmat Allah yang diberikan kepada hambanya karena saking banyaknya. Yang dengan itu semua Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita. Allah subhanahu wa ta'ala masih mengizinkan kita bertemu kembali, berjumpa kembali pada acara yang sama, kegiatan yang sama. Yang dengan itu semua Allah masih memberikan kesempatan kita untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan yang kita bisa berpuasa di dalamnya. Yang dengan bertemunya kita dengan bulan suci Ramadan, yang dengan itu kita bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Seperti saat ini. Yang hari ini kita sudah berada pada hari yang ke-28 di bulan suci Ramadan. Ya. Hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-28. Yang hari ke-28 ini hanya kurang beberapa saat saja lagi. Yang itu artinya sebentar saja lagi kita akan memasuki malam ke-29 bulan suci Ramadan. Ya. Itu artinya apa? Artinya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita karunia nikmat sehat zahir batin, memberikan kita nikmat berupa panjang umur sehingga kita masih bisa berpuasa di hari yang ke-28 ini. Itu artinya sudah 27 hari Ramadan ini berlalu pergi meninggalkan kita dan tidak akan pernah kembali lagi. Kita hanya bisa berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita hanya bisa memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ibadah puasa kita yang sudah berlalu sebanyak 27 hari itu bisa diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan keridhaan darinya. Dan begitu pun segala macam ibadah yang kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan ini yang sudah kita lalui, mudah-mudahan juga diterima oleh Allah dan mendapatkan keridhaan darinya. Amin Allahumma amin.
Kita juga mohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang meskipun ibadah puasa kita di tahun ini, di bulan suci Ramadan tahun ini hanya kurang 2 atau 1 hari saja lagi, ya. Ibadah puasa kita yang hari ini kita sudah berada di dalam pada hari yang ke-28, itu artinya ibadah puasa kita hanya kurang 1 atau 2 hari saja lagi. Kita sudah meninggalkan bulan suci Ramadan dan kita akan memasuki bulan Syawal, dan di situ kita akan merayakan hari kemenangan hari raya Idul Fitri. Kita bisa berharap kepada Allah, kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita masih diberikan kesempatan oleh Allah agar kita diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah puasa di dalam bulan suci Ramadan ini hingga tuntas nantinya sebulan penuh. Dan kita memohon kepada Allah semoga kita senantiasa dibimbing oleh Allah, semoga kita senantiasa dipermudahkan oleh Allah untuk dapat melaksanakan ibadah puasa yang hanya kurang 1 atau 2 hari saja lagi. Dan kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk melaksanakan, untuk mengisi di hari-hari terakhir Ramadan ini dengan segala macam ibadah yang bisa atau yang dapat kita lakukan. Amin Allahumma amin. Di penghujung di hari-hari terakhir Ramadan ini, di penghujung bulan suci Ramadan ini, mari kita tingkatkan kembali, ya. Kita tingkatkan lagi ibadah kita, solat malam kita, qiyamul lail kita, tadarus Al-Qur'annya, tilawah Qur'annya, solat sunnahnya, zikirnya, bacaan solawatnya, yang hanya kurang 1 atau 2 hari saja lagi bulan suci Ramadan ini akan pergi meninggalkan kita. Sudah kita ketahui bersama bahwa orang yang melakukan suatu kesunahan, orang yang melakukan amalan sunnah di dalam bulan suci Ramadan seperti ini, maka pahalanya oleh Allah disamakan dengan orang seperti mengerjakan suatu kewajiban. Jika seseorang mengerjakan satu kewajiban di dalam bulan suci Ramadan seperti saat ini, maka pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita gunakan kesempatan ini, ya, kesempatan emas ini yang hanya tinggal 1 atau 2 hari lagi akan pergi. Dan mudah-mudahan kita oleh Allah masih diberikan kesempatan untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan tahun depan. Harapannya nanti ketika kita sudah bisa menuntaskan melaksanakan ibadah puasa sebulan penuh di dalam bulan suci Ramadan ini, harapannya ketika memasuki bulan Syawal, memasuki Idul Fitri, ketika kita masuk kepada hari raya Idul Fitri, kita benar-benar kembali kepada fitrahnya, agar kita benar-benar kembali kepada kesucian kita, sebagaimana seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya, bersih tanpa noda, tanpa dosa sedikit pun. Karena kita tahu bahwa tujuan dari ibadah puasa itu adalah la'allakum tattaqun, agar bisa menjadikan manusia semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan berakhirnya Ramadan nantinya bukan berarti ibadah kita juga berakhir, akan tetapi justru ketika berakhir Ramadan masuk 1 Syawal, di situ takwa kita akan semakin bertambah kepada Allah. Takutnya kita kepada Allah semakin bertambah. Takut kalau sampai kita meninggalkan kewajiban yang sudah diwajibkan oleh Allah. Takut kalau sampai kita mengerjakan sesuatu yang memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu takwa kita akan bertambah dengan seperti itu. Itulah tujuan puasa yang sebenarnya. Maka daripada itu, yang bulan Ramadan hanya kurang beberapa hari lagi. Wabil khusus, ya, mari kita tingkatkan lagi terutama untuk orang, ya, seseorang yang masih memiliki orang tua, ya, seorang anak yang masih memiliki orang tua, anak yang dalam bulan suci Ramadan saat ini orang tuanya masih hidup, maka hendaknya kita berbuat baik kepada orang tua kita. Maka hendaknya kita gunakan kesempatan sebagai anak ini berbuat baik kepada ibu dan bapak kita di bulan suci Ramadan ini.
Ya, jangan sampai kita yang masih diberikan kesempatan, masih bisa berkumpul, masih memiliki orang tua, akan tetapi kita menyia-nyiakan orang tua kita. Padahal orang tua itu adalah salah satu pintu untuk kita dapat memasuki ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu cara seorang anak bisa memperoleh surganya Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Terlebih lagi di dalam bulan suci Ramadan seperti saat ini. Kalau di hari-hari di luar Ramadan kita sudah terbiasa berbuat baik kepada ibu dan bapak kita, kepada kedua orang tua kita, ketika memasuki bulan suci Ramadan seperti saat ini, kebaikan itu kita tingkatkan lagi, kita tambah lagi kebaikan itu, kita tingkatkan lagi kebaikan kita kepada kedua orang tuanya. Jangan malah sebaliknya, jangan sekali-kali kita menyakiti kedua orang tua kita. Karena keridhaan Allah itu terletak kepada keridhaan kedua orang tua. Ridallah fi ridal walidain. Keridhaan Allah itu terletak pada keridhaan kedua orang tua. Kalau kedua orang tua kita ridho kepada kita, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan ridho kepada kita sebagai anak. Begitupun sebaliknya, wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Kemurkaan Allah tergantung kemurkaan kedua orang tua kepada anaknya. Jadi kalau orang tua murka kepada anaknya, maka Allah pun akan murka kepada anak tersebut. Maka sekali lagi mari kita tingkatkan berbuat baik, kita berbuat baik kepada ibu dan bapak kita. Jangan sekali-kali kita menyakiti mereka. Karena orang tua itu adalah salah satu pintu untuk kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin masuk surga, ya, maka yang punya orang tua maka berbaktilah kepada kedua orang tuanya, maka surga akan engkau miliki nantinya. Ya, terutama di dalam bulan suci Ramadan seperti ini. Jangan sampai kita tidak berbuat baik kepada kedua orang tua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man barra walidayhi fi Ramadan. Barang siapa, kata Rasulullah, yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya fi Ramadan, di dalam bulan Ramadan seperti saat ini. Seorang anak berbuat baik kepada ibunya, seorang anak berbuat baik kepada bapaknya, seorang anak berbuat baik kepada ibu dan bapaknya di dalam bulan suci Ramadan seperti ini. Terkhusus di dalam bulan suci Ramadan seperti ini, anak berbuat baik kepada kedua orang tuanya di dalam bulan Ramadan. Apa kata Rasulullah? Yanalu nazrallahi ta'ala birrahmati, kata Rasulullah. Maka anak yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya di dalam bulan Ramadan seperti saat ini, kata Rasulullah, yanalu nazrallahi, ya, maka Allah akan memandang anak itu, ya, yanalu nazrallahi ta'ala birrahmati, maka Allah akan memandang anak tersebut. Anak yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya, maka Allah akan memandang anak tersebut birrahmati, dengan pandangan rahmat, dengan pandangan kasih sayang. Jadi kalau ada anak yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya di dalam bulan suci Ramadan seperti ini, maka Allah akan memandang anak tersebut dengan pandangan kasih sayang, dengan pandangan rahmat. Kalau Allah sudah memandang anak tersebut dengan pandangan rahmat, dengan pandangan kasih sayang, dengan pandangan cinta dan kasih sayang dari Allah seperti itu, maka insya Allah apapun yang diinginkan oleh anak tersebut maka akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang diinginkan oleh anak tersebut, karena Allah sudah memandangnya dengan pandangan kasih sayang, maka Allah akan berikan kepada anak tersebut. Maka mari kita tingkatkan lagi berbuat baik kepada ibu dan bapak kita, terkhusus di dalam bulan suci Ramadan seperti ini. Karena Rasulullah menyebutkan anak, ya, barang siapa seorang anak atau siapapun yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya di dalam bulan suci Ramadan seperti ini, maka Allah akan memandang anak tersebut dengan pandangan rahmat, dengan pandangan kasih sayang. Tidak cuman itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, wa ana kafilun fil jannah, kata Rasulullah. Wa ana kafilun fil jannah.
Dan aku, kata Rasulullah, akan bersama dengan anak yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya di dalam bulan suci Ramadan seperti ini, fil jannah, di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tergolong ke dalam golongan anak yang bisa berbuat baik kepada kedua orang tua kita, sehingga kita akan memperoleh pandangan kasih sayang dari Allah dan akan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah nantinya pada hari kiamat. Amin Allahumma amin. Demikian tausiah singkat ini, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.